Oke, seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa showing merupakan critical time. Keberhasilan kamu ditentukan di saat showing. Orang suka atau benci sama kamu ditentukan saat showing. Presentasi kamu menarik dan tidak menarik ditentukan di saat showing karena itu live. Kalau di WA kamu bisa duduk diam merangkai kata, kalau live mau nggak mau kamu harus benar-benar siap dengan segala kondisi termasuk handling objection yang akan terjadi di saat itu. Nah, tapi saya tidak mau lanjut ke situ, saya mau masuk dulu teman-teman ke buyer profiling. Ketika showing, apa yang saya mau lakukan? Memprofiling buyer. Tadi di video-video sebelumnya kita lebih ngomongin persiapan sebelum ketemu. Hari ini sudah ketemu nih. Sudah ketemu dengan orang tentunya. Kan kamu showing dengan orang. Kita mau coba memprofilingkan buyer itu seperti apa. Nah, memprofilingkan buyer itu berdasarkan beberapa hal. Teman-teman, saya ada 8 yang bisa teman-teman pakai ketika memprofiling buyer. Pertama adalah berdasarkan umur. Gen Z yang umur 20 tahunan sama Gen X yang udah umur 40-50 tahun, tentu cara beda berpikir, bukan? Kamu nggak bisa pakai cara berpikir kamu yang masih muda untuk ngobrol sama om-om, tante-tante yang sudah tua. Atau kamu yang umurnya sudah dewasa, kalau saya nggak mau bilang tua, kamu juga tidak bisa memaksakan cara kamu ngobrol ke anak-anak muda. Oke? Jadi tentukan satu, profilingkan berdasarkan dengan umur. Kedua, status. Menikah, tidak menikah, sedang pacaran, cerai. Itu akan beda cara pikir dan cara beliefnya mereka masing-masing. Coba lihat, coba profiling mereka statusnya apa. Yang ketiga, posisi. Jabatan dia di kantor sebagai pegawai biasa, manajer, direktur, size perusahaannya seperti apa. Oke, dia direktur, tapi perusahaannya kecil. Akan berbeda dengan manajer di perusahaan yang lebih gede, yang multinasional. Beda semua gitu kan. Cara dia berpikir, cara dia bertindak akan beda. Tentukan itu. Yang keempat, tadi saya sudah sempat singgung sih, workplace, di mana dia bekerja, di perusahaan kecil, perusahaan gede, perusahaan asing, asingnya dari mana, Jepang, China, Eropa, itu sangat berbeda semua. Di kota mana, itu akan beda semua. Itu teman-teman coba profilingkan semuanya itu. Yang kelima, personality. Apakah dia introvert, extrovert, apakah dia dominan, apakah dia orang yang di sales, yang lebih people person, ada banyak hal. Coba profilingkan. Yang keenam, edukasi. Edukasinya apa? SD, SMP, SMA, atau mungkin bukan gelar maksud saya. Kemampuan dia belajarnya. Jangan-jangan mungkin dia mah SMP, tapi dia belajar kemana-mana, akhirnya tingkat intelektual dia berbeda dengan kebanyakan yang sederajat dengan dia. So, kamu pelajarin. Semakin tingkat pendidikannya makin baik, semakin tinggi tingkat pengetahuannya, kamu harus bisa mengimbanginya. Kultur. Sunda, Jawa, Batak, Padang, Korea, Jepang, apalagi tuh, China, berbeda kultur semua. Kamu harus coba cari tahu mereka lahir dalam sebuah kultur yang mana. 8. Yang ke-8 adalah power. Ini kamu benar-benar harus identifikasi siapa yang punya power. Istrinya kah? Suaminya kah? Anaknya kah? Mertuanya kah? Neneknya kah? Siapakah? Itu yang punya power. Karena kalau kamu tidak bisa memprofiling siapa yang punya power, nanti ketika negosiasi kamu akan mengalami delay yang cukup lama. Akan mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup lama karena tidak putus-putus. Oke, jadi boleh nggak? Ketika kamu ketemu klien, mencoba profiling buyer. Orang ini seperti apa? Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya ya.